Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 856 saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dari luar. Karena Kitty Jo tidak menyangka akan didekati saat ini. Karena itu, dia membiarkan pintu kamar mandi terbuka saat dia mandi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di ruangan ini, dan biasanya bahkan jika Xiao Yue ingin datang, dia akan mengetuk keluar lebih dulu. Jadi siapa yang mengira seseorang akan tiba-tiba menerobos masuk? Jadi dia tidak memiliki pertahanan itu sama sekali. Namun, momen ini adalah yang pasti, dan seseorang telah menerobos masuk. Betapa tajamnya pendengarannya, dia segera sadar setelah pintu dibuka dan kaki pria itu melangkah ke dalam ruangan. Mata terbuka, detik berikutnya, dan mata 4 gusikian. Ah, sebuah jeritan terdengar, dan hal berikutnya yang saya tahu, saya mendengar raungan seorang pria. Keluar itu ke dokter yang mengikutinya. Dokter tidak benar-benar menginjakan kaki di dalam ruangan, dan tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi melihat wajahnya, dan jeritan yang baru saja dia dengar, dan memikirkannya sebentar, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mengambil beberapa langkah mundur berturut-turut, Gusikian kemudian memasuki rumah dan menutup pintu. Bella Kiao hampir gila, karena kamar mandi berada tepat di depan pintu, ia tidak perlu bersusah payah untuk masuk seperti ini dan melihat dirinya telanjang. Melihat pria yang berjalan ke arahnya dengan wajah muram, dia berteriak, "Berani-beraninya kamu datang ke sini, keluar dari sini." Tanpa diduga, Gusikian hanya berjalan ke pintu kamar mandi dan mengulurkan tangan, menutup pintunya dengan satu tangan. Bella Kiao, ya, dia orang yang salah paham, dia agak disapa, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia mendengar suara seorang pria terkekeh di luar. "Bukankah kamu harus menutup pintu di bak mandi busa di tengah hari, dan kamu punya hati yang sangat besar?" Ada amarah yang tersirat dalam nada itu, bagi orang luar. Kedengarannya seperti dia menyalahkan Bella Kiao, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia kesal karena jika dia tidak menemukannya tepat waktu sekarang, dokter itu akan masuk, dan kemudian dia harus melihat ke cahaya. Yah, meskipun dokternya juga perempuan, itu tidak bagus. Siapa yang tahu jika dia lebih memilih pria atau wanita saat ini? Pikiran pria itu mempermainkannya, tapi Georgie sangat marah. Saat dia bangun dan berpakaian, dia mengumpat dengan marah, "Dan kamu berani menyalahkanku, ini kamarku. Apa untungnya jika ditutup? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Bukankah kamu harus mengetuk pintu sebelum pergi ke kamar seseorang? Apa kamu punya sopan santun sama sekali?" Beberapa kemarahan wanita yang tak henti-hentinya dilepaskan padanya. Wajah Gusikian agak gelap, tetapi pada akhirnya, dia cukup kuat untuk menahan dan tidak mengganggunya. Hanya mendengus dan bergumam dengan suara rendah, "Niat baik." Kata-katanya, dia berkata dengan suara rendah, tapi telinga macam apa yang dimiliki Georgie? "Tentu saja saya mendengarnya dan semakin marah. Apakah kamu punya akal sehat lagi? Tidak peduli apa alasannya, kamu harus mengetuk pintu ketika kamu pergi ke kamar seseorang, kan? Kamu sangat tidak masuk akal karena tidak mengetuk pintu sendiri dan menyalahkan orang karena tidak menutup pintu kamar mandi." Dia berkata dengan putus asa, dan saat itu, tiba-tiba, kakinya terpeleset. Ah, jeritan lagi. Pada saat yang sama, suara gedebuk keras terdengar. Seperti sesuatu yang berat menghantam tanah, begitu dia mendengar ini, Gusikian menjadi pucat dan tanpa sadar harus mendorong pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi, Dan tangan itu baru saja berada di kenop pintu, tiba-tiba teringat omelan marah wanita tadi, pada akhirnya masih berhasil menyusut kembali. Dia bertanya dengan cemas, "Ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Tidak ada suara di dalam. Dia mengerutkan alisnya sejenak, ragu-ragu sejenak, dan hendak membuka pintu dan langsung masuk ketika suara samar tiba-tiba datang dari dalam. "Saya baik-baik saja," Georgie mendesis pelan, seolah-olah dia telah menabrak suatu tempat dan kesakitan, dan suaranya keluar tersembunyi di bawah tekanan, "Jangan masuk ke sini, aku baik-baik saja." Namun, dia tidak mengatakan itu baik-baik saja. Begitu dia mengatakan itu, bagaimana mungkin Gusikian tidak mendengar rasa sakit dan keengganan dalam nadanya? Mengetahui apa yang seharusnya terjadi, ketika wajahnya berubah, aku segera membuka pintu dan masuk. Kamar mandi berkabut, dia melihat sekilas seluruh wanita terbaring di lantai dengan font besar dan membeku. Bella Kiao juga sudah lama menduga bahwa dia akan masuk, saat ini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan tidak ada kekuatan untuk mengutuknya, hanya bisa tanpa daya menutupi wajahnya. Tidak ada lagi kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Gusikian, di sisi lain, tertawa dan menangis. "Tidak pernah terpikir olehku bahwa seorang wanita yang selalu begitu pintar suatu hari akan menjadi begitu kikuk." Dia menarik handuk ke bawah dari samping dan membungkusnya, lalu berjongkok dan mengambil seseorang. Bella Kiao segera menutupi wajahnya dalam pelukannya. Pada titik ini, tidak ada lagi keberanian atau perlawanan, karena Anda tahu bahwa tidak ada gunanya menjadi berani dan melawan.
Siapa yang menyangka bahwa suatu hari dia akan tiba-tiba mengalami kram kaki dan terpeleset setelah mandi. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkan seluruh kaki kanannya, apalagi berharap untuk berdiri sendiri. Gu Xiqian sedang dalam suasana hati yang bahagia saat melihatnya seperti ini. Setelah membawanya keluar dari kamar mandi dan menempatkannya di tempat tidur, wanita itu segera berguling dan meringkuk di bawah selimut. Anyelir putih lembut pada tubuh membuat mata pria itu semakin dalam. Tapi segera, dia terbungkus selimut dan tidak bisa melihat. Kusken tidak peduli, memastikan dia semua tertutup dan tidak ada lagi yang hilang sebelum dia keluar dan memanggil dokter. Dokter tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi dia baru saja mendengar seorang wanita menjerit dan tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dan wajahnya menjadi merah saat dia masuk sekarang. Anehnya Bella Qiao juga merasa malu, dan hanya santai ketika dia melihat dokter dan menyadari bahwa Gu Xiqian telah membawa dokter untuk memeriksa luka-lukanya karena dia telah melihat kakinya yang bengkak sebelumnya. Dokter, di bawah arahan Gu Xiqian, maju dan melihat luka-lukanya. Bella Qiao meregangkan kaki yang terluka keluar dari selimut. Setelah dokter memeriksanya, dia berkata, tidak ada yang serius, hanya sedikit bekerja berlebihan, minum obat dan menggosoknya, akan baik-baik saja, tetapi kita tetap harus memperhatikan ke belakang. Sekarang tulang tinggal beberapa, usahakan untuk tidak bergerak sebanyak yang kamu bisa, lebih baik biarkan sembuh sendiri. Bella Qiao mengangguk berulang kali dan berkata, terima kasih. Dokter tersenyum malu padanya, tidak ada masalah. Setelah itu, Nah mengeluarkan obatnya, alih-alih membiarkannya menggosok Bella Qiao, Gu Xiqian berkonsultasi dengan metode pengobatan dan menyuruh orang itu pergi. Setelah dokter pergi, Kuskan duduk di samping tempat tidur. Ketika Bella Qiao melihat ini, dia tanpa sadar harus mengecilkan kakinya ke dalam selimut. Namun, sebelum dia bisa menyusut, dia menjepit pergelangan kakinya. Bersembunyi dari apa? Tatapan pria itu berat dan dingin saat dia menatapnya, dan detik berikutnya, dia mengambil kakinya dan meletakkannya di pangkuannya. Bab 857 hati Bella Qiao bergetar, dan ketika dia melihatnya menuangkan beberapa obat, seolah-olah dia akan membantunya menggosoknya, dia bahkan berkata, kamu tidak perlu datang, aku akan datang sendiri nanti. Kusken bergerak untuk melihatnya dan menyeringai, kamu yakin bisa melakukannya sendiri? Nah, Georgie melihat ke bawah pada kakinya yang bengkak, seolah-olah dia mengalami kesulitan untuk datang sendiri. Tetap saja, dia tidak ingin pria itu bergerak, jadi dia berkata dengan datar, aku bisa meminta Moon untuk membantuku, atau lebih buruk, meminta dokter untuk membantuku. Gu Xiqian mencibir, Xiao Yue hanyalah seorang pelayan, dia tahu semua ini. Setelah jeda, dia menambahkan, dan apakah menurutmu kita punya banyak waktu luang di sini sebagai dokter? Kamu menggosok ini setiap hari. Bukankah dia harus melakukan hal lain untuk menemui pasien lain? Bella Qiao tercengang. Saya sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Bukankah dokter wanita di kastil ini telah dipekerjakan kembali lebih awal untuk merawat penyakitnya? Apakah ada pasien lain di kastil yang perlu dia temui? Kitty Qiao tidak tahu, dan tidak berani menegaskannya. Sebelum dia menyadarinya, pria itu sudah memegang obat di pangkuannya. Telapak tangannya besar dan lebar dengan sedikit kekasaran pada mereka, jenis kekasaran yang berasal dari latihan seni bela diri selama bertahun-tahun serta menggiling dengan pistol. Kepompong tipis meluncur di atas kulit halus, membawa sensasi menggigil yang mematikan. Bella Qiao tidak tahu kenapa, jelas pria itu tidak melakukan apa-apa, tapi entah kenapa dia panik. Rasanya seperti Anda harus mengertakkan gigi untuk menahan diri agar tidak mendengus pelan. Wajahnya memerah. Saat Gu Xiqian berkonsentrasi menggosok obat untuknya, dia memperhatikan wajahnya. Melihat wajah wanita kecil itu memerah seperti dua buah apel kecil, sebuah senyuman melintas di matanya. Faktanya, sentuhan di tangannya membuatnya sedikit berdebar juga. Bagaimanapun, itu adalah wajah seseorang yang Anda sukai, dan berapa banyak pria yang benar-benar dapat menahan diri pada saat ini. Tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, Georgie belum benar-benar menerima dirinya sendiri, jadi dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk membuat Georgie kesal. Gu Xiqian dengan cepat mengusap obat untuknya. Kakinya, yang masih sangat bengkak, benar-benar turun sedikit saat ini. Dia meletakkan kakinya di bawah selimut, memegang kaki lainnya, dan berkata, apakah itu kakinya yang kaku? Georgie tertegun dan mengangguk tanpa sadar. Kusken hanya memegang pergelangan kaki itu dan menekannya lagi. Bella Qiao diam, awalnya tidak ingin dia melanjutkan, tetapi berpikir bahwa dia baru saja menekan semuanya, dan sekarang dia menarik diri, pasti sedikit tidak masuk akal. Biarkan saja dia. Kusken menggosoknya sebentar sampai dia yakin rasa sakit yang kram telah berlalu. Georgie segera merunduk kedua kakinya ke bawah selimut. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyusut di bawah selimut, dengan hanya kepala bulat kecil yang terlihat, dan dia menatapnya dengan mata waspada. Sekarang obatnya sudah habis,
kamu bisa pergi, kan? Gu Xiqian tersedak, hati sedikit merajuk. Dia menyeringai, bukankah kamu sedikit terlalu berperasaan untuk membiarkan seseorang pergi setelah kamu selesai menggunakannya? Jackie mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak membuatmu datang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Gu Xiqian semakin marah saat mendengar ini. Berhenti sekarang dari kecepatan yang ingin dia tinggalkan, dia balas membentak, membungkuk, menguatkan tangannya di kedua sisi bahu, dan menatapnya dengan dingin. Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita melakukan hal tak berperasaan sepertimu. Apa kau percaya, aku akan menelanjangimu sekarang dan melihat apakah kau masih berani mengusirku? Bella Kiao kaget. Sejujurnya, itu tidak terlalu menakutkan. Karena dia tahu bahwa meskipun Gu Xiqian, seorang pria yang terkadang tidak mengikuti aturan dengan baik, tetapi dia memiliki harga dirinya, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk memaksa seorang wanita. Jadi, dia sama sekali tidak takut dalam pikirannya. Tidak hanya mereka tidak takut, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak secara provokatif. Oh, baiklah, coba saja, dan lihat apakah aku bisa mengusirmu sebelum kamu menjemputku bersih-bersih. Kusken, dadanya agak pengap, seperti sejuta anak panah yang menyembul. Jadi mengapa punya pacar yang sangat pandai judo? Jelas tidak sekuat dia, dan belum tentu cocok untuknya dalam pertarungan nyata, tetapi pada titik serangan dekat, dia tidak akan pernah memiliki peluang untuk menang. Gu Xiqian menutup matanya dan menghembuskan nafas lega, diikuti dengan seringai cerah padanya. Tentu saja, saya kasar sekarang, saya akan pergi sekarang, Anda mengambil waktu Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, ketika dia bangun, dia mengatur nafasnya dan melangkah keluar. Bella Kiao memperhatikan punggungnya saat dia pergi, dan untuk beberapa alasan, sudut mulutnya hanya menjadi aneh. Ada 1 jam istirahat untuk makan siang. Di sore hari, ketika Bella Kiao bangun, dia tidak ingin bosan di rumah, jadi dia membiarkan Xiao Yue mendorongnya di kursi roda. Dia mematuhi perintah dokter dan tidak berjalan lagi. Moon, tentu saja, sangat senang, dan segera mendorongnya ke belakang untuk berjalan-jalan di taman. Sekarang Yusralin tidak lagi berada di kastil, untuk mengatakan yang paling bahagia bukanlah Bella Kiao, tapi sebenarnya Xiao Yue. Orang ini tampaknya membenci Yusralin yang buruk dan memiliki masalah besar dengannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah orang itu pergi, dia secara alami bahagia. Di belakang, jalan-jalan ke kolam teratai. Sekarang sepanjang tahun ini, kolam teratai mekar penuh. Keduanya dalam suasana hati yang bahagia saat mereka melihat daun teratai biru dan merah muda dan putih tak berujung dan bunga yang menangkap langit. Xiao Yue tersenyum, saudari Qi, aku akan memilihkan 2 untukmu dan mengambilnya kembali dan menaruhnya di vas di kamar, oke? Bella Kiao mengangguk, oke, silakan. Jadi Moon pergi untuk memetik bunga lotus. Teratai tidak tumbuh jauh dari pantai, jadi Anda bisa memetiknya segera setelah Anda meraihnya. Setelah memetik teratai, dia dengan senang hati berlari kembali dan membawanya. Lihat itu, Kitty, itu indah. Bella Kiao mengangguk. Dia bukan seseorang yang suka terikat pada bunga, dan tentu saja dia tidak berpikir bahwa memetik bunga itu kejam bagi mereka. Dalam pandangannya, bunga untuk hiasan, dan jika Anda tidak memetik bunganya, apakah Anda harus memetik daunnya dan memasukkannya kembali? Jadi, mereka memetik bunga dan pergi dengan senang hati. Namun mereka tidak melihat ada mata, tidak jauh di belakang mereka, diam-diam mengawasi mereka. Suasana hati Georgi sedang baik setelah berjalan-jalan di taman. Kembali dan minta Moon untuk memasang bunganya. Mereka bermain bersama di kamar beberapa lama lagi sampai seseorang dari luar datang dan mengatakan sudah waktunya makan malam. Gu Xiqian sudah turun dari lantai atas saat ini, dan ketika dia melihatnya, mata aslinya yang dingin melembut sedikit. Berjalan ke arahnya, saya bertanya, apakah kakimu masih sakit? Untung dia tidak bertanya, tetapi ketika dia melakukannya, itu membuat Bella Kiao memikirkan apa yang terjadi di ruangan bersamanya hari ini, dan untuk sesaat wajahnya sedikit merah. Dia mendengus dan menggelengkan kepalanya, tidak sakit lagi. Itu bagus. Pria itu tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Bab 856. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dari luar. Karena Kitty Jo tidak menyangka akan didekati saat ini. Karena itu, dia membiarkan pintu kamar mandi terbuka saat dia mandi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di ruangan ini, dan biasanya bahkan jika Xiao Yue ingin datang, dia akan mengetuk keluar lebih dulu, jadi siapa yang mengira seseorang akan tiba-tiba menerobos masuk. Jadi dia tidak memiliki pertahanan itu sama sekali. Namun, momen ini adalah yang pasti, dan seseorang telah menerobos masuk. Betapa tajamnya pendengarannya, dia segera sadar segera setelah pintu dibuka dan kaki pria itu melangkah ke dalam ruangan. Mata terbuka, detik berikutnya, dan mata 4 Gu Xiqian. Ah!
Sebuah jeritan terdengar, dan hal berikutnya yang saya tahu, saya mendengar raungan seorang pria. Keluar, itu ke dokter yang mengikutinya. Dokter tidak benar-benar menginjakkan kaki di dalam ruangan, dan tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi melihat wajahnya, dan jeritan yang baru saja dia dengar, dan memikirkannya sebentar, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Mengambil beberapa langkah mundur berturut-turut, Gu Xiqian kemudian memasuki rumah dan menutup pintu. Bella Kiao hampir gila, karena kamar mandi berada tepat di depan pintu, ia tidak perlu bersusah payah untuk masuk seperti ini dan melihat dirinya telanjang. Melihat pria yang berjalan ke arahnya dengan wajah muram, dia berteriak, "Berani-beraninya kamu datang ke sini. Keluar dari sini." Tanpa diduga, Gu Xiqian hanya berjalan ke pintu kamar mandi dan mengulurkan tangan, menutup pintunya dengan satu tangan. Bella Kiao, yah, dia orang yang salah paham. Dia agak disapa, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia mendengar suara seorang pria terkekeh di luar. "Bukankah kamu harus menutup pintu di bak mandi busa di tengah hari? Dan kamu punya hati yang sangat besar." Ada amarah yang tersirat dalam nada itu. Bagi orang luar, kedengarannya seperti dia menyalahkan Bella Kiao, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia kesal karena jika dia tidak menemukannya tepat waktu sekarang, dokter itu akan masuk, dan kemudian dia harus melihat ke cahaya. Yah, meskipun dokternya juga perempuan, itu tidak bagus. Siapa yang tahu jika dia lebih memilih pria atau wanita saat ini? Pikiran pria itu mempermainkannya, tapi Georgi sangat marah. Saat dia bangun dan berpakaian, dia mengumpat dengan marah, "Dan kamu berani menyalahkanku? Ini kamarku. Apa untungnya jika ditutup? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Bukankah kamu harus mengetuk pintu sebelum pergi ke kamar seseorang? Apa kamu punya sopan santun sama sekali?" Petik 2. Beberapa kemarahan wanita yang tak henti-hentinya dilepaskan padanya. Wajah Gu Xiqian agak gelap, tetapi pada akhirnya, dia cukup kuat untuk menahan dan tidak mengganggunya. Hanya mendengus dan bergumam dengan suara rendah, "Niat baik." Kata-katanya, dia berkata dengan suara rendah, tapi telinga macam apa yang dimiliki Georgi. "Tentu saja saya mendengarnya dan semakin marah. Apakah kamu punya akal sehat lagi? Tidak peduli apa alasannya, kamu harus mengetuk pintu ketika kamu pergi ke kamar seseorang, kan? Kamu sangat tidak masuk akal karena tidak mengetuk pintu sendiri dan menyalahkan orang karena tidak menutup pintu kamar mandi." Petik 2. Dia berkata dengan putus asa, dan saat itu, tiba-tiba, kakinya terpeleset. Ah! Jeritan lagi. Pada saat yang sama, suara gedebuk keras terdengar. Seperti sesuatu yang berat menghantam tanah. Begitu dia mendengar ini, Gu Xiqian menjadi pucat dan tanpa sadar harus mendorong pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ran. Dan tangan itu baru saja berada di kenop pintu, tiba-tiba teringat omelan marah wanita tadi, pada akhirnya masih berhasil menyusut kembali. Dia bertanya dengan cemas, "Ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Tidak ada suara di dalam. Dia mengerutkan alisnya sejenak, ragu-ragu sejenak, dan hendak membuka pintu dan langsung masuk ketika suara samar tiba-tiba datang dari dalam. "Saya baik-baik saja." Georgi mendesis pelan, seolah-olah dia telah menabrak suatu tempat dan kesakitan, dan suaranya keluar tersembunyi di bawah tekanan, "Jangan masuk ke sini, aku baik-baik saja." Namun, dia tidak mengatakan itu baik-baik saja. Begitu dia mengatakan itu, bagaimana mungkin Gu Xiqian tidak mendengar rasa sakit dan keengganan dalam nadanya. Mengetahui apa yang seharusnya terjadi, ketika wajahnya berubah, aku segera membuka pintu dan masuk. Kamar mandi berkabut. Dia melihat sekilas seluruh wanita terbaring di lantai dengan font besar dan membeku. Bella Kiao juga sudah lama menduga bahwa dia akan masuk, saat ini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan tidak ada kekuatan untuk mengutuknya, hanya bisa tanpa daya menutupi wajahnya. Tidak ada lagi kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Gu Xiqian, di sisi lain, tertawa dan menangis. Tidak pernah terpikir olehku bahwa seorang wanita yang selalu begitu pintar suatu hari akan menjadi begitu kikuk. Dia menarik handuk ke bawah dari samping dan membungkusnya, lalu berjongkok dan mengambil seseorang. Bella Kiao segera menutupi wajahnya dalam pelukannya. Pada titik ini, tidak ada lagi keberanian atau perlawanan, karena Anda tahu bahwa tidak ada gunanya menjadi berani dan melawan. Siapa yang menyangka bahwa suatu hari dia akan tiba-tiba mengalami kram kaki dan terpeleset setelah mandi. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkan seluruh kaki kanannya, apalagi berharap untuk berdiri sendiri. Gu Xiqian sedang dalam suasana hati yang bahagia saat melihatnya seperti ini. Setelah membawanya keluar dari kamar mandi dan menempatkannya di tempat tidur, wanita itu segera berguling dan meringkuk di bawah selimut. Anyelir putih lembut pada tubuh membuat mata pria itu semakin dalam. Tapi segera, dia terbungkus selimut dan tidak bisa melihat. Kusken tidak peduli, memastikan dia semua tertutup dan tidak ada lagi yang hilang sebelum dia keluar dan memanggil dokter.
Dokter tidak tahu apa yang terjadi di sana, tetapi dia baru saja mendengar seorang wanita menjerit dan tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dan wajahnya menjadi merah saat dia masuk sekarang. Anehnya Bella Kiao juga merasa malu, dan hanya santai ketika dia melihat dokter dan menyadari bahwa Gu Xiqian telah membawa dokter untuk memeriksa luka-lukanya karena dia telah melihat kakinya yang bengkak sebelumnya. Dokter, di bawah arahan Gu Xiqian, maju dan melihat luka-lukanya. Bella Kiao meregangkan kaki yang terluka keluar dari selimut. Setelah dokter memeriksanya, dia berkata, tidak ada yang serius, hanya sedikit bekerja berlebihan, minum obat dan menggosoknya, akan baik-baik saja, tetapi kita tetap harus memperhatikan ke belakang, sekarang tulang tinggal beberapa, usahakan untuk tidak bergerak sebanyak yang kamu bisa, lebih baik biarkan sembuh sendiri. Petik 2. Bella Kiao mengangguk berulang kali dan berkata, terima kasih. Dokter tersenyum malu padanya, tidak ada masalah. Setelah itu, Nah mengeluarkan obatnya. Alih-alih membiarkannya menggosok Bella Kiao, Gu Xiqian berkonsultasi dengan metode pengobatan dan menyuruh orang itu pergi. Setelah dokter pergi, Kuskan duduk di samping tempat tidur. Ketika Bella Kiao melihat ini, dia tanpa sadar harus mengecilkan kakinya ke dalam selimut, namun, sebelum dia bisa menyusut, dia menjepit pergelangan kakinya. Bersembunyi dari apa? Tatapan pria itu berat dan dingin saat dia menatapnya, dan detik berikutnya, dia mengambil kakinya dan meletakkannya di pangkuannya. Bab 857. Hati Bella Kiao bergetar, dan ketika dia melihatnya menuangkan beberapa obat, seolah-olah dia akan membantunya menggosoknya, dia bahkan berkata, kamu tidak perlu datang, aku akan datang sendiri nanti. Petik 2. Kusken bergerak untuk melihatnya dan menyeringai, kamu yakin bisa melakukannya sendiri? Nah, Georgi melihat ke bawah pada kakinya yang bengkak, seolah-olah dia mengalami kesulitan untuk datang sendiri. Tetap saja, dia tidak ingin pria itu bergerak, jadi dia berkata dengan datar, aku bisa meminta Mun untuk membantuku, atau lebih buruk, meminta dokter untuk membantuku. Gu Xiqian mencibir, Xiao Yue hanyalah seorang pelayan, dia tahu semua ini. Setelah jeda, dia menambahkan, dan apakah menurutmu kita punya banyak waktu luang di sini sebagai dokter? Kamu menggosok ini setiap hari. Bukankah dia harus melakukan hal lain untuk menemui pasien lain? Bella Kiao tercengang. Saya sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Bukankah dokter wanita di kastil ini telah dipekerjakan kembali lebih awal untuk merawat penyakitnya? Apakah ada pasien lain di kastil yang perlu dia temui? Kitty Kiao tidak tahu, dan tidak berani menegaskannya. Sebelum dia menyadarinya, pria itu sudah memegang obat di pangkuannya. Telapak tangannya besar dan lebar dengan sedikit kekasaran pada mereka, jenis kekasaran yang berasal dari latihan seni bela diri selama bertahun-tahun serta menggiling dengan pistol. Kepompong tipis meluncur di atas kulit halus, membawa sensasi menggigil yang mematikan. Bella Kiao tidak tahu kenapa, jelas pria itu tidak melakukan apa-apa, tapi entah kenapa dia panik. Rasanya seperti Anda harus mengertakkan gigi untuk menahan diri agar tidak mendengus pelan. Wajahnya memerah. Saat Gu Xiqian berkonsentrasi menggosok obat untuknya, dia memperhatikan wajahnya. Melihat wajah wanita kecil itu memerah seperti dua buah apel kecil, sebuah senyuman melintas di matanya. Faktanya, sentuhan di tangannya membuatnya sedikit berdebar juga. Bagaimanapun, itu adalah wajah seseorang yang Anda sukai, dan berapa banyak pria yang benar-benar dapat menahan diri pada saat ini. Tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, Georgi belum benar-benar menerima dirinya sendiri, jadi dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk membuat Georgi kesal. Gu Xiqian dengan cepat mengusap obat untuknya. Kakinya, yang masih sangat bengkak, benar-benar turun sedikit saat ini. Dia meletakkan kakinya di bawah selimut, memegang kaki lainnya, dan berkata, apakah itu kakinya yang kaku? Georgi tertegun dan mengangguk tanpa sadar. Kusken hanya memegang pergelangan kaki itu dan menekannya lagi. Bella Kiao diam, awalnya tidak ingin dia melanjutkan, tetapi berpikir bahwa dia baru saja menekan semuanya, dan sekarang dia menarik diri, pasti sedikit tidak masuk akal. Biarkan saja dia. Kusken menggosoknya sebentar sampai dia yakin rasa sakit yang kram telah berlalu. Georgi segera merunduk kedua kakinya ke bawah selimut. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyusut di bawah selimut, dengan hanya kepala bulat kecil yang terlihat, dan dia menatapnya dengan mata waspada. Sekarang obatnya sudah habis, kamu bisa pergi, kan? Gu Xiqian tersedak, hati sedikit merajuk. Dia menyeringai, bukankah kamu sedikit terlalu berperasaan untuk membiarkan seseorang pergi setelah kamu selesai menggunakannya? Jackie mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak membuatmu datang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Gu Xiqian semakin marah saat mendengar ini. Berhenti sekarang dari kecepatan yang ingin dia tinggalkan, dia balas membentak, membungkuk, menguatkan tangannya di kedua sisi bahu, dan menatapnya dengan dingin.
Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita melakukan hal tak berperasaan sepertimu. Apa kau percaya, aku akan menelanjangimu sekarang dan melihat apakah kau masih berani mengusirku. Bella Kiao kaget. Sejujurnya, itu tidak terlalu menakutkan. Karena dia tahu bahwa meskipun Gu Xiqian, seorang pria yang terkadang tidak mengikuti aturan dengan baik, tetapi dia memiliki harga dirinya, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu untuk memaksa seorang wanita. Jadi, dia sama sekali tidak takut dalam pikirannya. Tidak hanya mereka tidak takut, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak secara provokatif. Oh, baiklah, coba saja, dan lihat apakah aku bisa mengusirmu sebelum kamu menjemputku bersih-bersih. Kusken, dadanya agak pengap, seperti sejuta anak panah yang menyembul. Jadi mengapa punya pacar yang sangat pandai judo? Jelas tidak sekuat dia, dan belum tentu cocok untuknya dalam pertarungan nyata, tetapi pada titik serangan dekat, dia tidak akan pernah memiliki peluang untuk menang. Gu Xiqian menutup matanya dan menghembuskan nafas lega, diikuti dengan seringai cerah padanya. Tentu saja, saya kasar sekarang, saya akan pergi sekarang, Anda mengambil waktu Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, ketika dia bangun, dia mengatur nafasnya dan melangkah keluar. Bella Kiao memperhatikan punggungnya saat dia pergi, dan untuk beberapa alasan, sudut mulutnya hanya menjadi aneh. Ada 1 jam istirahat untuk makan siang. Di sore hari, ketika Bella Kiao bangun, dia tidak ingin bosan di rumah, jadi dia membiarkan Xiao Yue mendorongnya di kursi roda. Dia mematuhi perintah dokter dan tidak berjalan lagi. Moon, tentu saja, sangat senang, dan segera mendorongnya ke belakang untuk berjalan-jalan di taman. Sekarang Yusralin tidak lagi berada di kastil, untuk mengatakan yang paling bahagia bukanlah Bella Kiao, tapi sebenarnya Xiao Yue. Orang ini tampaknya membenci Yusralin yang buruk dan memiliki masalah besar dengannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah orang itu pergi, dia secara alami bahagia. Di belakang, jalan-jalan ke kolam teratai. Sekarang sepanjang tahun ini, kolam teratai mekar penuh. Keduanya dalam suasana hati yang bahagia saat mereka melihat daun teratai biru dan merah muda dan putih tak berujung dan bunga yang menangkap langit. Xiao Yue tersenyum, "Saudari Qi, aku akan memilihkan 2 untukmu dan mengambilnya kembali dan menaruhnya di vas di kamar, oke?" Bella Kiao mengangguk, "Oke, silakan." Jadi Moon pergi untuk memetik bunga lotus. Teratai tidak tumbuh jauh dari pantai, jadi Anda bisa memetiknya segera setelah Anda meraihnya. Setelah memetik teratai, dia dengan senang hati berlari kembali dan membawanya. "Lihat itu, Kitty, itu indah." Bella Kiao mengangguk. Dia bukan seseorang yang suka terikat pada bunga, dan tentu saja dia tidak berpikir bahwa memetik bunga itu kejam bagi mereka. Dalam pandangannya, bunga untuk hiasan, dan jika Anda tidak memetik bunganya, apakah Anda harus memetik daunnya dan memasukkannya kembali? Jadi, mereka memetik bunga dan pergi dengan senang hati. Namun mereka tidak melihat ada mata, tidak jauh di belakang mereka, diam-diam mengawasi mereka. Suasana hati Georgi sedang baik setelah berjalan-jalan di taman. Kembali dan minta Moon untuk memasang bunganya. Mereka bermain bersama di kamar beberapa lama lagi sampai seseorang dari luar datang dan mengatakan sudah waktunya makan malam. Gu Xiqian sudah turun dari lantai atas saat ini, dan ketika dia melihatnya, mata aslinya yang dingin melembut sedikit. Berjalan ke arahnya, saya bertanya, "Apakah kakimu masih sakit?" Untung dia tidak bertanya, tetapi ketika dia melakukannya, itu membuat Bella Kiao memikirkan apa yang terjadi di ruangan bersamanya hari ini, dan untuk sesaat wajahnya sedikit merah. Dia mendengus dan menggelengkan kepalanya, tidak sakit lagi. Itu bagus. Pria itu tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Bab 858. Makanan itu dimakan dengan damai. Setelah makan malam, Gu Xiqian kembali ke ruang kerjanya untuk menangani bisnis, sementara Bella Kiao membiarkan Xiao Yue menemaninya dan menonton serial TV di ruang tamu. Dulu, dia tidak terlalu suka menonton sinetron ini karena dia pikir itu hanya membuang-buang waktu dan membosankan, tetapi karena dia terluka dan harus tinggal di rumah setiap hari, dia telah menenangkan temperamennya dan punya waktu untuk mengawasi mereka. Kedua wanita itu, keduanya duduk di sofa, masing-masing memegang sekantong keripik, makan dan menonton. Saya melihat salah satu episode di mana wanita di acara TV cocok dengan pria, menggunakan taktik untuk membingungkan pria agar berpikir bahwa wanita tersebut mencuri data perusahaan. Xiao Yue tiba-tiba berkata, "Gaya ini mirip dengan Yusralin." Georgi membeku dan berbalik menatapnya. Senyuman menggoda, "Kamu masih menyimpan dendam padanya setelah semua orang pergi." Xiao Yue menyadari bahwa dia telah membiarkan mulutnya tergelincir dan secara tidak sengaja mengatakan apa yang ada di pikirannya, dan dia bahkan meludahkan lidahnya. "Aku hanya membalas ketidakadilanmu, kamu terlalu menyendiri secara seksual, itulah mengapa kamu selalu membiarkan orang-orang menunggangi kepalamu dan mengganggumu." Bella Kiao tersenyum dan tidak menjawab.
Tetapi hati yang sebenarnya tahu bahwa alasan dia tidak peduli bukanlah karena dia murah hati. Itu hanya karena malas. Baginya, selama pihak lain tidak menginjaknya, ukiran tidak berharga itu bahkan tidak perlu dia tangani. Daripada menghabiskan waktu Anda berurusan dengan orang yang tidak relevan, Anda harus berlatih 2 anak panah lagi. Setelah menonton 2 episode televisi, Georgi sedikit mengantuk. Jadi saya kembali tidur. Moon menemaninya ke kamarnya dan pergi hanya setelah dia tidur. Hari berikutnya, Georgi baru saja bangun dan tiba-tiba mendapat pesan. Ada lelang yang sangat besar di sisi timur kota malam ini. Bagaimanapun, dia tidak alami untuk berkumpul, dan hal-hal seperti pelelangan tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kali ini, dia memberikan perhatian ekstra hanya karena rumor di internet bahwa akan ada harta langka di lelang ini, Heavenly Book of Jade. Saat melihat berita itu, Bella Kiao sedang duduk di ruang tamu bersama Gu Xiqian. Mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang, dan mereka berdua melihat sesuatu yang sangat dalam di mata satu sama lain. Kitab Surga dan Giok, sesuatu yang telah menghilang setelah 4 tahun, sekarang keluar lagi. Apakah itu kebetulan atau apakah seseorang melakukannya dengan sengaja? Setelah penyelidikan dan analisis Gu Xiqian sebelumnya, keduanya telah mengetahui bahwa semua rumor sebelumnya tentang buku langit surgawi yang mampu menghidupkan kembali orang sebenarnya salah. Tetapi hanya karena mereka tahu itu palsu, tidak berarti seseorang di luar sana akan mengetahuinya. Jadi, saat berita ini keluar, seluruh kalangan menjadi sensasional. Ada cukup banyak orang, semua ingin mendapatkan tiket ke pelelangan ini, dan apakah mereka bisa mendapatkannya atau tidak, bahkan hanya dengan melihat sekilas harta karun legendaris ini akan sepadan. Karena itu terkait dengan kitab Giok Surgawi, Bella Kiao dan Gu Xiqian secara alami harus pergi juga. Jadi, mereka berdua sekarang memutuskan untuk meminta Qin Yue untuk mendapatkan 2 tiket dan mereka akan pergi bersama di malam hari. Gara-gara pesta ulang tahun kemarin, kaki Bella Kiao yang sudah baikan lagi bengkak. Jadi malam ini, Gu Xiqian berkata dia tidak akan membiarkan dia memakai sepatu hak tinggi lagi. Ada baiknya itu hanya tempat seperti pelelangan, dan tidak ada salahnya untuk berpakaian lebih santai. Jadi dia meminta Moon untuk membelikannya sepasang flat yang cocok dengan gaun malamnya. Tiket untuk lelang semacam ini tidak terlalu sulit didapat. Qin Yue dengan cepat mendapatkannya. Karena pelelangan akan dimulai pada pukul 8 malam, mereka berdua tidak terburu-buru duluan, tetapi makan malam dan menunggu sampai waktunya tiba sebelum berangkat. Pelelangan dilakukan di sebuah hotel bintang 5 di sisi timur kota. Pada saat keduanya tiba, sebagian besar tamu lainnya juga sudah ada di sana. Pelelangan belum dimulai saat ini, dan semua orang berada di luar, bersosialisasi satu sama lain dengan gelas anggur, dan aula dalam keadaan mendorong dan mendorong. Ketika Gu Xiqian dan Bella Kiao tiba, seseorang segera menyadari kedatangan mereka. Bahkan datang untuk menyapa. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihatmu Gu, kenapa kamu ingin menghadiri pelelangan hari ini? Semua orang tahu bahwa Gu Xiqian juga tidak tertarik dengan acara seperti ini. Gu Xiqian tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya untuk menjabat pihak lain, dan berkata dengan ringan, jika Li bisa datang, tentu saja aku bisa ikut juga. Pria yang dikenal sebagai Li menunjukkan kilatan di matanya. Seperti kita ketahui bersama, lelang ini tidak berbeda dengan lelang biasa jika Anda ingin mengatakan hal lain. Tapi itu karena, malam ini, ada harta pusaka legendaris, buku langit surgawi yang bisa menghidupkan kembali orang, sehingga banyak politisi, selebritas, dan pengusaha kaya yang tertarik. Bisa dikatakan bahwa 99% orang yang datang ke sini malam ini datang untuk mengambil batu giok itu. Aku tidak menyangka bahkan seseorang seperti Gu Xiqian akan datang. Mata Li tidak bisa membantu tetapi berkilau, dan cengkeramannya untuk mengambil sepotong batu giok malam ini sedikit lebih rendah. Hanya saja, itu hanya aktivitas pikirannya dan tidak akan pernah terlihat di wajahnya. Dia tersenyum hangat dan berkata, Gu Shao benar-benar terlalu sopan, tapi aku pernah mendengar bahwa kamu tidak tertarik dengan ini, jadi aku tidak berharap melihatmu di sini, karena kamu ada di sini hari ini, itu secara alami rendah hati dan membuat semua orang senang. Gu Xiqian tersenyum sedikit dan juga berkata dengan sopan, sama-sama juga, Tuan Li. Mereka berbasa-basi sebentar, lalu masing-masing pamit untuk urusan bisnis dan bubar. Sebelum pergi, Li menatap Bella Kiao. Karena Gu Xiqian belum memperkenalkan dirinya barusan, dia merasa tidak nyaman bertanya. Tuan muda Gu, yang tidak pernah dekat dengan wanita, memiliki seorang wanita di sisinya. Siapa dia? Pria itu bingung, tapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu normal untuk datang ke tempat seperti ini dengan pendamping wanita di sisimu. Mungkin pihak lain bahkan bukan wanita Gu Xiqian, tapi hanya bawahan perusahaan, atau teman atau semacamnya. Berpikir seperti ini, Li tidak memikirkannya lagi. Di sisi lain, Gu Xiqian mengajak Bella Kiao untuk memperkenalkannya kepada penonton di aula dengan suara rendah sambil menghadapi sapaan hangat yang mengikutinya.
Ketika orang-orang melihatnya, mereka memandangnya dengan kagum atau iri, tetapi lebih dari itu, mereka sangat waspada. Karena semua orang tahu, bahwa apapun yang dilihat pria itu, dia tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tampaknya lelang malam ini, perhatian mencurigakan. Sekitar pukul 7.50 atau lebih, pelelangan akhirnya siap untuk dimulai dan Anda sudah bisa masuk. Setiap orang diterima dengan tiket, dan begitu masuk, mereka secara alami memiliki tempat sendiri. Posisi Gu Xiqian dan Bella Kiao di baris pertama paling dekat dengan booth. Semua orang yang duduk di barisan ini bukanlah pejabat tinggi dan pejabat. Secara kebetulan, Lin Song dan Jing Jing juga ada di sini. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka jelas sudah ada di sini juga, tapi barusan di aula, sulit untuk tidak bertemu. Baru sekarang ketika kami mencapai tempat duduk kami bertemu satu sama lain, dan kami semua merasa terkejut dan takjub. Bab 859. Tentang masalah buku surgawi Jades, karena terlalu dalam, Gu Xiqian tidak mengatakan apapun kepada Lin Song. Dia juga tidak tahu bahwa 4,5 tahun yang lalu, alasan mengapa Vermilion Bird Society dan Dragon Corps berperang adalah karena ini. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa Gu Xiqian, yang tidak pernah suka menghadiri acara-acara seperti itu, sebenarnya ada di sini, dia tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Xiqian, berbeda kalau kamu punya kekasih. Tapi ada beberapa barang yang sangat bagus hari ini, dan saya pernah mendengar bahwa perhiasan itu adalah benda terbaru yang ditemukan dan pernah dipakai oleh Ratu Kerajaan Eropa, pasti sangat cantik, Anda bisa melihatnya." Petik 2. Gu Xiqian menatapnya dengan alis dingin, "Aku tidak tertarik pada itu." Lin Song segera menunjukkan ekspresi kebencian, "Hei, aku tidak mengatakan kamu tidak. Aku juga tidak tertarik." Bella Kiao segera menjawab. Lin Song langsung tercekik. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menunjuk Bella Kiao, "Aku hanya kamu hanya konyol, seorang wanita tidak tertarik pada perhiasan dan barang antik, apalagi yang bisa membuatmu tertarik. Saya beritahu Anda, jangan merasa kasihan pada Xiqian, dan jangan simpan uangnya, seperti kata pepatah, jika Anda tidak membantu seorang pria membelanjakan uangnya, wanita lain akan membantunya membelanjakannya, jadi jangan terlalu konyol, dan waspadalah bahwa beberapa goblin akan menipu Anda dari semua uang Xiqian di masa depan, dan Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun." Petik 2. Bella Kiao mendengus dan tidak bisa menahan diri. Dia tertawa, "Lin Song, kamu mungkin salah paham. Maksudku tidak tertarik pada permata dan berlian, tapi pada hal-hal yang telah dikenakan pada orang mati." Lin Song tertegun, dan saat itulah dia bereaksi. Lelang hari ini adalah tentang orang mati. Itu sebabnya dia tersenyum, "Kalau begitu sepertinya aku salah paham. Kamu benar, apa yang sangat langka tentang sesuatu yang dikenakan pada orang mati ini, untuk juga baru dibuat." Bella Kiao tidak menjawab, jadi Lin Song kemudian berbalik ke sisi lain dan pergi untuk berbicara dengan Jing Jing. Dia duduk di sana dengan tenang, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba merasakan tusukan lembut di lengannya. Memalingkan kepalanya, dia melihat Gu Xiqian sedikit dari kepalanya, bersandar untuk berbisik, "Maksudku hal yang sama, hal-hal yang telah dipakai oleh orang mati, tidak peduli betapa berharganya mereka juga membawa kesialan, memberi Anda yang baru secara alami berarti membangun kembali yang baru, bahan yang sama, mungkinkah itu lebih buruk daripada yang digali dari bumi?" Petik 2. Bella Kiao meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, matanya agak tersenyum. Gu Xiqian sedikit tersedak oleh sorot matanya. Saya tidak tahu apakah itu khayalannya sendiri, tetapi dia selalu merasa bahwa wanita itu hanya menatapnya seperti sedang merayunya. Bella Kiao menoleh tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan pelajari omong kosong itu dengan Lin Song. Apa yang salah dengan pria yang baik? Anda memberikannya padanya. Siapa yang memintanya untuk mengirimkannya?" Meski begitu dengki, pada akhirnya, hati itu semanis madu yang diwarnai. Bella Kiao dulu berpikir bahwa dia bukanlah seseorang yang peduli dengan hal-hal ini, lagi pula, dia tidak seperti wanita biasa. Tetapi sekarang untuk beberapa alasan, cukup senang mendengar seorang pria mengatakan hal-hal seperti itu kepada dirinya sendiri dengan sikap dan nada suara yang menyenangkan. Dia menutup matanya dan mendesah pelan. Bella Kiao, omongan manis seorang pria adalah jebakan paling berbahaya di dunia, Anda tidak boleh jatuh cinta padanya." Gu Xiqian tidak tahu apa yang ada di pikiran Bella Kiao. Sekilas wajahnya yang kompleks, agak sulit dikatakan, apakah hati ini tidak sedikit terpecah antara sedang tergerak oleh pengakuannya sendiri, tapi tidak mau mengakui pikiran yang sebenarnya dari hatinya. Dia diam-diam bangga pada dirinya sendiri, sepertinya metodenya cukup berguna. Setidaknya, selama itu berhasil untuknya. Seorang pria tertentu telah menjual dirinya sendiri dalam pikirannya, tidak sedikit pun menyadari bahwa seseorang sudah mewaspadai lapisan gula miliknya. 10 menit kemudian, pelelangan resmi dimulai.
Hampir semua yang datang hari ini adalah selebriti dan pejabat, karena tiketnya terbatas, membuat beberapa dari mereka yang berstatus lebih rendah tidak memenuhi syarat untuk datang. Begitu pelelangan dimulai, seluruh aula terdiam, hanya untuk melihat pembawa acara dengan gaun merah naik ke panggung. Pertama-tama memperkenalkan pelelangan secara singkat dan memberikan penjelasan singkat tentang aturan pelelangan, lalu menyingkir. Lelang resmi dimulai. Item pertama di atas panggung adalah sepasang gelang hijau kekaisaran yang luar biasa. Dikatakan telah diturunkan dari dinasti Han Timur dan dianggap barang antik yang berharga. Meskipun sebagian besar orang yang datang hari ini adalah selebritas dan pejabat yang datang untuk mengambil batu giok surgawi, ada juga sebagian kecil yang tidak percaya bahwa ada hal seperti menghidupkan kembali orang mati di dunia ini. Jadi alasan mengapa mereka datang juga karena mereka tertarik dengan beberapa perhiasan antik dan semacamnya, sehingga ketika dipajang gelang tersebut, orang-orang langsung mulai memintanya. Hati Bella Kiao dan Gu Xiqian tidak ada di sini, jadi mereka tidak ikut bersenang-senang. Sebaliknya, Lin Song bertanya kepada Jing Jing di sebelahnya apakah dia menyukainya dan melihatnya menggelengkan kepalanya, itulah sebabnya dia tidak ikut berteriak. Gu Xiqian duduk di kiri, Bella Kiao duduk di tengah, dan di kanan ada Lin Song. Karena mereka duduk sangat dekat satu sama lain, dia bisa mendengar semua yang dikatakan Lin Song. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama beberapa tahun terakhir, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perusahaan-perusahaan dapat menawarkan produk baru. Selain itu, kalian dapat melihat bahwa ada begitu banyak pria di sini hari ini, dan semua barang yang dilelang diberikan kepada pacar mereka, jadi jika saya tidak memberi Anda sesuatu, saya terlihat seperti saya terlalu pelit. Jadi ambillah hak Anda sebagai cara untuk memuaskan wajah dan kesombongan saya, dan pastikan untuk tidak bersikap sopan kepada saya. Petik 2. Akan menertawakan kata-katanya, Ana tertawa rendah. Lin Sao benar-benar, seperti yang dikabarkan, tidak ada tempat untuk mengeluarkan uang. Lin Song tersenyum canggung. Karena keluarga Lin memiliki akar yang dalam di daerah setempat, sebagian besar industri dimiliki oleh mereka, dan kemanapun mereka pergi, makan dan hiburan atau pusat perbelanjaan, semuanya dimiliki oleh keluarga Lin. Jadi perlahan-lahan tersiar kabar bahwa Lin Song adalah pangeran setempat yang tidak punya tempat untuk membelanjakan uangnya, karena tempat-tempat di mana dia perlu mengeluarkan uang semuanya dibuka oleh keluarganya sendiri. Pada titik ini, itu digunakan oleh Ana untuk mengolok-oloknya, membuatnya tidak yakin bagaimana menerimanya. Tapi kemudian Kitty Kiao ikut campur. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ini. Bab 860. Begitu Bella Kiao mengatakan itu, wajah putih dan lembut Lin Song tiba-tiba menjadi merah. Gelisah, tidak berani mengakui atau menyangkal. Khawatir adegan buruk akan menyebabkan anak kesal dan melepaskan lengan bajunya. Lalu kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Karenanya, saat pertama kali mendengar ucapan langsung Bella Kiao, ia sedikit panik. Bahkan ketika dia menoleh untuk melihat ke arah Ana, dia tidak memiliki rasa kesal di wajahnya, melainkan dia tersenyum dan menatapnya dengan masam. Jadi begitulah, aku tidak tahu sampai Sister Yo memberitahuku. Menyadari bahwa dia tidak marah, Lin Song diam-diam merasa lega dan memberikan kompensasi dengan senyuman. Ana, aku tidak mengirimmu karena aku ingin mengejarmu. Aku hanya benar-benar berpikir kau cukup baik, hal terbaik tidak cocok denganmu. Dia berkata bahwa dia akan menggigit lidahnya. Anda biasanya sangat fasih, mengapa Anda tergagap saat membicarakan masalah ini? Bodoh sekali. Melihat betapa cemasnya dia, Ana tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dia berhenti, menahan senyum dari wajahnya, dan berkata, aku tidak mengatakan apa-apa tentangmu, jadi kenapa terburu-buru? Mari kita lihat kamu melakukannya. Ketika dia selesai, dia memalingkan muka dan berhenti menatapnya. Lin Song bingung. Beberapa tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Bella Kiao kesal dengan dirinya sendiri. Orang ini, biasanya cukup pintar, mengapa dia seperti orang bodoh pada saat kritis ini? Bahkan diam-diam membenturkan lengannya dengan sikunya, menunggunya untuk melihat ke atas sebelum memberinya sedikit indikasi dengan matanya. Bagaimanapun, Lin Song dan Bella Kiao sudah saling kenal sejak lama, dan hanya dengan sekilas, mereka langsung mengerti apa yang dia maksud. Gelombang kegembiraan segera menyelimuti saya. Melihat bagaimana dia berperilaku, itu berarti dia tidak menolaknya. Hanya karena mereka baru saja bertemu, jadi mereka masih dalam masa percobaan. Ada harapan. Lin Song sangat senang rasanya seperti minum pil yang menenangkan, jadi secara alami dia duduk dan duduk tegak. Untuk sesaat, tidak menahan diri pada akhirnya, dia membungkuk lagi dan berkata kepada Ana, jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Ana tidak mengatakan apapun, tapi dari sudut pandang Georgi, terlihat jelas bahwa bibir gadis itu melengkung senang. Dia diam-diam mengangguk, sepertinya orang-orang tidak sepenuhnya tidak berarti bagi Lin Song. Sangat menyenangkan menjadi pasangan yang alami.
Dengan sedikit desahan lega, Georgi kembali ke panggung dan duduk lebih tegak. Tapi sepasang gelang giok yang baru saja di atas panggung telah diambil. Harganya tidak murah, tapi juga tidak terlalu mahal, 16 juta untuk sepasang gelang giok mungkin bukan hanya tentang warna, tapi yang terpenting, cerita di balik sepasang gelang tersebut. Alisnya diam dan tenang, dan saat itu sebuah tangan tiba-tiba terulur dari sampingnya. Tubuhnya menegang dan dia tanpa sadar harus menyusut kembali, tetapi pria lain itu bergerak lebih cepat daripada dia dan segera menggenggam tangannya. Bella Kiao mengerutkan kening, berbalik untuk melihat Gu Xiqian dan bertanya dengan bibirnya, "Untuk apa?" Wajah Gu Xiqian sudah tidak terlihat bagus lagi. "Bau, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat sedikit kejengkelan di mata yang dalam dan tajam itu." Alis Bella Kiao merajut lebih dalam. Pria ini, ada apa dengan dia? Dia memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa pria itu telah jatuh cinta padanya sejak terakhir kali dia makan bonus memanjakan di pesta ulang tahun Lin Song, mengetahui bahwa itu lebih berguna baginya. Anda benar-benar berpikir dia terlalu lembut untuk memukulinya. Tangan Bella Kiao ada di genggamannya dan dia tidak bisa menggerakkannya, jadi dia membuat tinju rahasia dengan tangannya yang lain. Sepasang mata yang indah, menatap tajam ke arahnya. Namun, pria itu tidak tergerak. Itu untuk mata berair, bahkan lebih sedih. Bella Kiao, yah, dia mengakui, dia benar-benar makan ini dan tidak takut pria menumpahkan nyali mereka. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengatasi perasaan harimau yang memanjakan Anda dalam pelukan Anda. Bella Kiao menarik napas dalam-dalam, diam-diam menekan api di dalam hatinya, dan bertanya dalam bisikan pasien, "Ada apa?" Gu Xiqian berkata dengan kesal, "Mengapa kamu berbicara dengan Lin Song tetapi tidak dengan saya?" Bella Kiao, dia merasa agak lucu dan bertanya padanya, "Apa yang kamu ingin aku katakan padamu?" Gu Xiqian tertegun, matanya tiba-tiba berkedip karena panik. "Yo, jadi kamu sudah mencapai titik di mana kamu tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepadaku, di matamu." Bella Kiao, tidak, dia masih ingin memukul seseorang. Syukurlah, saat itulah undian berikutnya diperkenalkan di atas panggung sebelum wanita itu menjadi sangat marah. Lampu di aula tiba-tiba menjadi sedikit cerah, dan semua mata tertuju padanya. Satu-satunya hal yang perlahan-lahan didorong ke atas panggung adalah baju besi emas kuno. Agak tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu baju besi, tetapi sebenarnya tepat untuk mengatakan bahwa itu harus rompi emas. Saya melihat pembawa acara secara profesional memperkenalkan, baju besi landak sutra emas yang lembut ini digali selama dinasti Ming, dan memiliki fungsi kebal terhadap pedang dan tombak, dan merupakan harta pribadi kaisar di zaman kuno, yang dapat berfungsi untuk melindungi hidupnya di saat paling kritis. Petik 2. Entah kenapa, saat itu Bella Kiao tiba-tiba merestui jiwanya. Begitu penawaran dimulai, plat nomor segera diambil dan sebuah nomor dipanggil. Namun, ada orang lain yang berteriak bersamaan dengannya. Suara itu datang dari samping, bisikan yang menyenangkan, 10 juta. Dia menoleh dan menatap mata Gu Xiqian. Mereka berdua terdiam selama beberapa detik, tetapi akhirnya, Jackie diam-diam meletakkan plat nomor itu. Karena baju besi lembut ini lebih berornamen daripada praktis bagi kebanyakan orang, yang biasanya tidak ada hubungannya dengan pergi bekerja, dan tidak akan memakai baju besi lembut untuk bekerja. Jadi, meskipun kita semua tahu itu bernilai banyak uang, yang mengejutkan tidak ada tawaran lain kecuali beberapa pedagang yang berpikiran tertagih yang berpartisipasi dalam penawaran. Tentu saja, bahkan jika mereka ikut menawar, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Gu Xiqian. Jadi, baju besi landak yang lembut ini akhirnya dilelang oleh Gu Xiqian seharga 30 juta dolar. Item tersebut dikirim ke back office, dan setelah masa inap berakhir, potongannya berhasil dan item tersebut akan dikirimkan kepadanya saat itu juga. Suasana kembali hening. Di atas panggung, pembawa acara mulai menyerukan ketukan berikutnya. Dan pikiran Jackie agak bingung. Faktanya, dia tiba-tiba tergerak untuk ikut serta dalam penawaran barusan karena tiba-tiba terpikir olehnya bahwa harta karun, yang kebal terhadap pedang dan senjata, tidak berguna bagi orang biasa, tetapi sangat berguna bagi seseorang seperti Gu Xiqian. Bagaimanapun, dia kompleks dan dalam bahaya yang hampir konstan. Siapa yang tahu berapa banyak musuh yang bersembunyi di belakang dan di sekitar pria yang telah berjalan di ujung pisau selama bertahun-tahun. Seperti, di masa lalu, ketika dia dan Gu Xiqian masih bersama, ketika Korps Naga masih berkembang, dia telah menyaksikan Gu Xiqian dibunuh 4 kali.